saya sudah ada di Bandara Juanda. Sekarang jam 12, nanti setengah 2 kita akan berangkat ke Jakarta. Sampai Jakarta sekitar jam 3 atau setengah 4. Habis itu saya ngendon, ya lumayan lama, ada 6 jam mungkin. Terus nanti jam setengah 12 malam saya akan berangkat ke China, tepatnya ke kota Shanghai bersama Benny Santoso, balapan di TCR Asia, naik Hyundai Elantra N TCR-nya. Oke. Ini akan menjadi liputan panjang saya, mulai dari start dari hari Rabu ya, mulai praktisnya, test sessionnya, sampai race-nya di hari Minggu. Oke, stay terus di waktunya kita makan ayam. So, saya sekarang sudah sampai di Terminal 3. Kita akan sini bersama sampai jam 8, sampai jam 11.30 atau 8 jam ke depan kita akan menghabiskan waktu di sini. Jadi saya tadi saya muter-muter nyari makan, sambil dealing time untuk menunggu sampai jam 11.30 untuk berangkat ke China. Welcome to Airport Life. Pak dokter yang sukaannya pakai baju perform ini, dokter kandungan aing. Nggak sengaja, nggak nyangka ketemu di Terminal 3 Terminal 3 Soekarno-Hatta. Dia mau ke Jepun, saya mau ke China. Kira pembalap aing, rek. Apa kabar Mas? Udah Edin Bapak Edin. Halo, Edin. Alhamdulillah guys, selamat pagi Shanghai. Ni hao, akhirnya setelah 6 jam perjalanan pesawat, seharian tiba di kota Shanghai. Ingat saya negurnya macam mana. Kalau New Zealand saya tahu, tapi saya betul dia macam harimau tengah-tengah. Kita tebak-tebakan ini ayam atau sapi atau babi ini, yang kanan sama paling kiri, beef or chicken. Coba bingung nih gimana caranya. So so tadi kata kokinya 2 adalah vegetable, 1 adalah daging. Saya tanya ini beef atau chicken or pork. Jadi so ini tadi churro, ini babi, yang ini vegetable. Ini salah satu yang dipunyai Cina keunggulannya. Mereka sangat support banget mobil listrik, di mana-mana ada charge listrik yang tersedia. Jadi makanya dari tadi dari bandara sampai ke hotel isinya banyak sekali mobil listrik, mulai dari pabrikan Eropa, Jepang, Korea sampai China sendiri. Jadi kalau di sini punya mobil listrik, sepeda listrik nggak bakal khawatir untuk kehabisan. Juga saya dari tadi notice kota ini. Jadi pinggirannya Shanghai, tempat saya menginap dekat dengan Shanghai International Circuit, itu senyap sekali, tidak berisik seperti di Indonesia, di kota saya Surabaya. Tuh Anda lihat mobilnya juga tenang, banyak, terus banyak sepeda elektrik, mobil juga mobil standar, mobil terbaru. Sejuk sekali di sini. Wah, hujan, wah, 15 kali. Kita berhenti dekat kemah ke dekat? Tahu dia pikir apa?
guys, selamat siang waktu Shanghai International Circuit. Sekarang saya ada di hari Rabu. Kita akan melakukan sesi latihan dari Benny Santoso dengan Hyundai Elantra TCR-nya. Dia akan melakukan hari ini sebenarnya ada 4 teman, dia ikut 2 saja jam 2 ini. Lalu nanti jam 4 saya akan mulai berkeliling ke Shanghai International Circuit. Ini adalah sirkuit unlock terbaru saya di tahun ini. So, check it out. I love Shanghai International Circuit. Assalamualaikum. Itu tadi sesi ketiga latihan kita di hari Rabu. Saya masih agak masih agak kagok sedikit sama sirkuit ini karena ini sirkuit adalah baru dan juga sangat amat besar. Jadi saya untuk perkenalan diri saya dulu, saya di area pit lane dulu memoto Benny straight line dulu. Jadi mencari-cari feeling, mencari-cari biar connecting sama sirkuitnya dulu. Nanti jam 4 nanti ada lagi sesi keempat. Nanti saya akan mulai agak menjauh ke sana, mulai main cicannya, mulai main tikungannya. Terus naik sepeda juga, dipinjemin skuter. Tadi saya belum bisa main skuternya, jadi ya malam saja. Ini sirkuit baru, jadi kenalan. Untunglah saya datang dari hari Rabu karena ini sirkuit sangat besar sekali. Kalau di Sentul kan biasa kita naik motor langsung lari kemana-mana. Tapi kalau sirkuit baru lagi ini unlock baru, kita harus mapping dulu. Oke, saya akan istirahat sebentar, nanti setelah itu saya akan balik lagi ke track. Saya sekarang nggak tahu saya lagi di mana, tapi yang pastinya saya di sisi luar Airman. Saya dari tadi naik skuter nyasar, tidak ada akses masuk ke dalam, jadi ini saya coba masuk ke tribunnya. Semoga saya bisa dapat tikungan R1 guys. Saya dari tadi muter-muter belum dapat sama sekali fotonya Benny, hanya cari waktu untuk bisa keluar masuk ke dalam. Sila. Oh ternyata saya dari situ tapi sisi luar. R1.
foto, apalagi di sirkuit baru. Jadi masih bingung seperti apa kita kan. Wah, akhirnya R1. R1 tapi sisi luar, bener-bener luar. Saya harus pakai ini 400 mili kayaknya baru bisa. R1 Shanghai. Oke guys, akhirnya perjuangan setelah tadi turun tunnel, begitu naik tunnel, skuter saya tidak mau naik karena ban saya berat, terus kecepatan juga rendah. Terus tadi saya tanya sapamnya juga ke orang Cinanya tidak bisa bahasa Inggris, jadi kita pakai translate bahasa di aplikasi di HP, tapi tetap aja tidak mengerti. Jadi saya cuman akhirnya saya ada screenshot sirkuitnya Shanghai, terus saya tunjukin, I want to go the turn 1 but the outer side. I don't want the inside but outer side, but inside the barrier, inside the barrier. No, bukan inside the barrier, outside the barrier for the media or the marshal. Akhirnya bingung dia mau ngomong. You go. Saya nggak tahu dia ngomong apa, nggak ada translate-nya masalahnya. Terus kayak gitu dia bilang, dia pokoknya bilang lurus, belok kiri nanti masuk aja ke dalam. Ini pokoknya ya kurang lebih seperti itu. Saya ikutin, akhirnya saya ikutin ngelewatin bawahnya tribun, belakang tribun. Nggak nyampe. Terus ada pintu. Biasanya kalau di Sepang, di Mandalika itu ada di belakangnya tribun pasti ada satu pintu yang kebuka untuk akses ke area marshal. Biasanya di situ pas sebelahnya barrier persis. Ternyata nggak ada. Akhirnya saya coba lurus ya. Udah pokoknya modalnya yakin aja, dan alhamdulillah setelah benar-benar ujung akhirnya ketemu, tidak ada akses masuk tapi ada tribun ini. Ada tribun penonton. Akhirnya saya naik tangga. Akhirnya sampailah saya di sini di turn 1. Tapi sayangnya saya cuma bisa moto Mas Benny cuma satu kali waktu dia lewat. Jadi saya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mencari spot ini. Tapi useless, cuman ya sudahlah, pengalaman. Jadi mungkin besok saya bisa explore yang sebelah sana untuk cari tahu lagi. Jadi biar nanti kalau waktu pas race day saya mau moto R1 tidak kedadapan, tidak panik lagi. Tapi saya nanti coba jalan-jalan ke sana untuk nyari akses masuknya. Jadi pelajaran hari ini adalah menemukan akses masuk ke turn 1 atau R1 sisi luarnya. Oke. I'm happy. New circuit unlock, Shanghai International Circuit. Ni hao. Xie. Jadi saya naik skuter ini untuk keliling nyari R1. Tadi sempat mogok, terus nggak lewat nanjak. Saya nggak tahu saya baru kali ini pakai skuter. Tapi it's okay. Terima kasih sudah disewakan oleh Z-Speed Oni. Ya. Makasih Pak C. Day 2. Halo, selamat pagi. So today is official practice day. Kita akan segera masuk ke speed. Kita baru saja sampai di sirkuit Shanghai. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Sekarang di Shanghai International Circuit Day 2 di TCR Asia bersama Benny Santoso dari Bang BJB
CNV Zandvoort dan C-Speed. Kita akan menuju ke track. Di landmarknya ada payung-payungnya itu yang straight line-nya. Soalnya saya kalau ngeliat beberapa fotografer dari luar negeri dan juga Indonesia, beberapa teman saya yang udah pernah kesini, pasti motonya di situ. Oke, kita akan menuju sana. Inilah jalan-jalan kaki saya di sirkuit sepanjang 5 kilometeran yang merupakan new unlock sirkuit buat saya di tahun 2025 ini. 2025 ini. Maaf, jalannya agak jauh. I love this game. Oke, stay tune ya. Oke, itu tadi official practice day di hari pertama, di hari Kamis ya. Red flag tadi, Benny Santoso sudah lewat. Dia masih mencoba meraba-raba untuk sirkuit ini karena sirkuit ini baru buatnya, baru kemarin juga hari Rabu dia mulai run sebanyak 2 kali dari 4 sesi yang diperbolehkan. Karena kita baru paginya, nyampenya pagi, jadi masih jet lag, ngantuk. Jadi Mas Benny baru mulai start untuk test sessionnya waktu setelah jam 12 siang, setelah makan siang. Dia ngomong sendiri kalau di antara Sepang dan Shanghai lebih susahan Sepang daripada Shanghai, cuman dia masih mencoba untuk adaptasi dengan sirkuitnya dan juga mobilnya, karena mobilnya ini adalah mobilnya yang di Indonesia yang bisa dipakai di Sentul, diboyong ke Shanghai. Jadi dia punya 2 mobil. Yang dulu tahun kemarin dia pakai sasis yang dari luar negeri, yang dia belinya di luar negeri, tapi untuk tahun ini di 2025 dia memakai sasis yang dari Indonesia yang punyanya sendiri. Oke, sudah masih red flag. Saya akan coba jalan lagi nyari spot karena saya baru 1 kali moto dan Benny juga baru 2 kali jalan, jadi saya miss 1 foto. Saya harus bisa memanfaatkan selama 30 menit ini untuk nyari spot dengan jalan kaki. Bedanya kalau di Sentul sama di Mandalika saya naik motor, kalau di Sepang juga naik motor, di Buriram naik jalan kaki, naik shuttle bus, tapi di Shanghai ini kita jalan kaki. Oke, stay tune. Oke, tadi kita sudah di berapa itu tadi saya lupa. Sekarang kita jalan kaki menuju ke payung-payung. Semoga saja nututi waktunya, karena tadi sudah ada termakan waktunya, ada red flag. Kita punya waktu 30 menit dan 1 kali lap ini kurang lebih sekitar 2 menitan lah ya. Jadi kita punya waktu jalan kaki 2 menit sebelum nanti Benny Santoso lewat lagi di depan kita. Saya akan coba jalan cepat dulu. See you deh. Official practice day sesi pertama di hari ini dari 2 sesi practice day sudah selesai, dan saya tadi waktu jalan ke sini Benny sempat lewat saya 4 kali, 2 kali saya waktu di stride itu, terus sekali sampai di sini. Saya di sini panningnya berusaha untuk panning pakai 5D Mark II, jadi rada lemot ya dia, terus FPS-nya juga kalau salah 5 apa 6 ya kalau salah itu. Cuman saya berusaha mencoba untuk panning pakai shutter speed saya kalau nggak salah 40 ya, 40 apa 30 ya, di bawah 60 pokoknya. Saya dapat waktu dia di depan sama di agak maju ke depan, jadi di tengah tidak dapat ya, karena saya mencoba untuk menjaga arah swing saya untuk biar meminimalisir tidak dapatnya. Soalnya saya cuma punya kesempatan, saya tahu waktunya udah mau habis, jadi saya cuma dapat paling cuman ini terakhir, paling dapatnya Benny cuma terakhir ini aja. Terus begitu Benny lewat lagi di sini, saya foto juga di sini, cahayanya lebih bagus di arah belakang saya ini yang mau ke garis finish. Terus tato ya dapat 1 sama dapat yang setelahnya itu, cuman tidak terlalu center, cuman menurut saya lebih bagus daripada waktu awal. Dan itu ternyata Benny lewat itu sudah red flag atau harus masuk ke pit, sudah selesai berakhir pula di sesi pertamanya dia. Jadi saya dapat foto 2 ini
ini cuman waktu pas 1 kali lewat aja. Itu bener-bener wah, terima kasih banget. Soalnya saya nanti sesi kedua saya akan menuju ke R1. Jadi saya memang masih ada 2 hari lagi, hari Jumat sama Sabtu sama Minggu ya. Cuman saya berusaha untuk lebih banyak lagi mengeksplor sirkuit ini. Saya suka jalan-jalan di sirkuit supaya nanti kalau insya Allah, amin, kalau besok saya kesini lagi, saya tidak kaku lagi. Saya sudah sinkronis sama sirkuit ini. Oke, kita akan kembali lagi ke pit nanti sekitar jam 4 ya, apa jam 2. Nanti kita balik lagi muter, kita ke R1. Sebelumnya saya nyoba selfie dulu dengan landmarknya Shanghai Circuit ini. I love it sound. Akhirnya dapat ID pass untuk media di media center. Di situ ada tempat foto-foto buat para pembalapnya, buat keperluan race, foto live mungkin sama di hasil race-nya. Media centernya sini. Saya dibantu sama Chloe dari C-Speed. Nah, ini biasa saja. Saya. So, ini kita akan memulai test session yang ke-6 atau yang terakhir sebelum official practice day pada besok hari. Saat ini sudah mendung, saya suka mendung karena akan jadi flat. Saya lihat sini. Sebenarnya saya punya skuter, cuman skuter saya tidak bisa, bermasalah kayaknya baterainya habis. Dan saya akan mencoba jalan kaki memutari dari setengah sirkuit ini ke belakang. Jadi ya let's see, saya berangkat sekarang, nanti Benny sekitar jam 13.10, jam 1 lebih 10-an nanti sudah naik ke atas. Saat saya pakai skuter, tapi ya daripada saya nunggu lama, mendingan saya langsung jalan aja. Oke, let's see, mari kita jalan santai. Mari kita jalan kaki menuju ke sana. Menyusuri. Saya nggak tahu lewat sana bisa apa enggak, cuman saya nggak mau ambil resiko. Jadi hari ini saya juga fungsinya untuk mapping juga, lihat. Jadi mungkin besok saya bisa keluar lewat masuk ke sana. Lumayan juga kita jalannya, guys. Nah, demi menuju R1, demi foto. Sebentar lagi saya akan nyampe ke R1. Ayo, semangat, itu sudah ada turn 2 sama turn 3-nya. Turn 1 sama turn 2-nya. Alhamdulillah. Tadi Benny sudah selesai test sessionnya yang ke-6 atau sudah berakhir pula sesi latihannya pada hari ini, hari Kamis. Nanti sekitar jam 4 nanti ada driver briefing. Nanti setelah itu jam 4:30 nanti ada saya media briefing jam 5 ya, jam 5 sampai jam 6. Jadi nanti ada, itu wajib diikuti oleh seluruh media, awak media. Jadi itu mungkin nanti ada do and don'ts-nya atau rules-nya. Jadi boleh pakai skuter elektrik di dalam road service atau tidak, atau pakai helm atau tidak. Cuma nanti saya wajib ikutin nanti setelah
Benny yang driver briefing. Nanti habis itu setelah itu lanjut habis itu saya. Nah, tadi ini saya sudah di R1, jadi saya rada kesusahan juga ya karena saya pakai lensa 70-200, sementara jarak antara barrier dari road surface ke tracknya itu cukup jauh, ada penghalangnya, gapnya antara barrier ke track, jadi lensa saya kurang jauh. Mungkin kalau saya punya 400 mili yang 2,8, alhamdulillah banget, itu bisa mumpuni banget di sini. Jadi mungkin kalau sirkuit kayak masih sentul gitu 70-200 saya masih can lah, tapi kalau sudah masuk sirkuit yang sudah standar FIA Grade 1 MotoGP atau Grade 1 FIA untuk F1, nah, itu sudah pusing saya dibuatnya. Jadi harus paling nggak pakai minimal 300 lah, 300 mili pakai FPSC can lah. Tapi kalau sudah kayak misalnya pakai full frame atau apa, harus pakai yang 400 mili ke atas. Mungkin saya besok akan pakai extender ya, beli extender yang pakai meriah ya. Karena 400 mili 2,8 itu benar-benar very expensive, very lebih mahalan kameranya, lensanya daripada lebih mahalan lensanya daripada kameranya. Well, bismillah aja, semoga suatu hari nanti saya bisa beli 400 mili 2,8. Oke. Jadi saya akan nanti di hotel akan lihat seperti apa foto saya, karena cuacanya juga flat gini kurang baik ya, misalnya abu-abu flat. Jadi let's see, kita usahakan yang terbaik untuk Benny dengan 70-200 kita mencari spot yang benar-benar mendekati ke track. Jadi untuk mengakali supaya jangkauan lensa saya bisa nyampe ke sirkuitnya. Saya dulu cuman bisa lihat sirkuit ini atau bangunan ini yang sangat legend di Shanghai, ternyata sirkuit lihat dari teman saya yang dari Indo yang sudah ke Shanghai, terus ada beberapa fotografer luar negeri juga udah pernah ke Shanghai. Bisa lihat, well, saya kapan ya ke sana? Saya tidak tahu kapan, cuman saya tahu yang pasti saya akan pasti kesini, dan alhamdulillah hari ini mulai dari hari Rabu kemarin saya sudah menginjakan kaki, sudah unlock new circuit di Shanghai bersama Benny Santoso. Alhamdulillah, akhirnya satu lagi sirkuit yang saya unlock. Awalnya cuma bisa lihat, akhirnya bisa saya sini, bisa ikutan di sini. Alhamdulillah. Oke guys, mari kita berjalan kaki dari turn 1 ke turn 7 atau 8 ya. Mungkin jaraknya sekitar mungkin 1,5 kilo apa 2 kilo ya. Cuman jalannya naik turun untuk kita kembali lagi ke pit karena hari ini sudah selesai test season 5/6-nya. Mari kita jalan kaki. Seperti inilah risiko dari seorang motorsport photographer kalau tidak ada kendaraan untuk keliling sirkuit. Cuman ya it's fun. Terus kalian harus menggendong kamera, 2 kamera, mungkin beratnya sekitar 7 kiloan ya kali ya, 7 kilo 8 kilo ya. Saya nggak bawa tas minggat saya karena koper saya nggak muat, jadi dua-duanya saya cangklong. Jadi ibaratnya kita lagi olahraga ya, namanya juga sport photographer ya, motorsport photographer. Pembalapnya ikut olahraga, kita juga ikut olahraga. Sudah ikutin scrutineering safety equipment-nya dari Benny Santoso, dari mulai race suit, helm, gloves, sepatu, underwear, semuanya cek semua sudah oke. Sekarang kita waktunya untuk photo session untuk kepentingan publikasi dan mungkin result juga. Kita lihat seperti apa photo sessionnya.那么今天我要讲一下是我们 CPC 上海站的一个
Shoot, you must face to the car. Ah, Cannot face to the back. Ya, oke. So guys, itu tadi pengalaman saya media brief in other language. Karena saya the one and only media dari foreigner atau dari luar negeri yang cannot speak in China. Jadi saya dengerin aja, oh ya oke. And after that saya cegat orangnya langsung, saya langsung tanyain in personal, dan ya alhamdulillah dia menjelaskan kepada saya do and don'ts-nya selama liputan di sini, dan it works. Saya juga tanya juga mengenai perihal di KR1 dan lain-lain, helm juga ternyata dia juga jelaskan yang baik dengan singkat padat, dan ya pengalaman buat saya ini hal pokoknya xie. Kayaknya memang saya perlu belajar bahasa China ini habis ini keliling Asia. Oke, untungnya tadi waktu dia ngomong nggak ada subtitlenya di bawahnya, saya bingung. Tapi it's okay. Jadi saya emang harus ketemu harus ketemu sama orangnya langsung dan juga ikut media brief karena ini adalah sirkuit baru buat saya. Takutnya nanti saya ada yang melanggar. Tadi juga dijelasin ada beberapa orang yang melanggar pada hari ini, difoto dan ditegur katanya gitu. Dan itu saya tidak mau terjadi pada saya. Jadi dia bilang motorsport is dangerous. You must think safety first before you work. Good choice. Nice quote. Mau tahu rasanya Hauce Xing Jinping. Minumnya Sari Delay. Saya menuju ke tikungan terakhir. Skuter saya tidak ada, dipakai semua seluruh anggota tim. Jadi ya, saya harus jalan kaki lagi. Tikungan terakhir di pagi-pagi hari ini di day 3, hari Jumat. Waktunya official practice day. Sama nanti lanjutkan sama KTT. Oke, see ya. Guys, kayaknya itu tadi official practice day di hari Jumat. Kayaknya sudah selesai 30 menit. Saya jalan kaki lagi di sini karena saya pengen foto kayak payung-payungnya ini. Cuman sayangnya saya udah di posisi yang pas, tapi bandnya tidak muncul. Udah masuk pit karena ada merah, ada red flag. Ada satu mobil yang mundur di sana. Semoga aja di sini saya bisa foto di sini, nanti bisa jalan lagi karena skuter saya tidak ada. Jadi saya harus jalan kaki lagi ke tikungan berapa ini? 15 mungkin ya, apa 16? Apa 14 sampai 15? Yang jadi ikonik dari sirkuit Shanghai. Ya, capek rasanya. Saya akan mencoba panning dengan backgroundnya ini. Tadi saya coba di mobil lain bisa, atau udah pas settingannya, ininya nggak lewat. Udah red flag, udah masuk kembali lagi ke pit. Bentar lagi nanti mungkin ada KTT dan
praktis sampai sore kok, sampai jam 4. Kita masih punya 4 koin, jadi sudah tinggal 3 koin lagi. Oke, ini adalah makan saya siang di hari ketiga. Ayam enak banget nih rasanya, ayam barbecue ya, bakar ya, empuk banget. Sausnya juga enak. Auce sing cingping ya. Oke, saya sekarang lagi ada di berapa ini? Saya kurang tahu ada tempat berapa. Pokoknya saya ketemu Benny bagus, spot bagus, langsung arahin kamera. Jadi sebentar lagi Benny akan keluar, ada di free practice season 2. Sebelum nanti sore ada KTT untuk round 1 dan round 2. Jadi kita masih punya ada 3 koin untuk bisa menembak. Saya untungnya sudah ada skuter elektriknya, sudah disediakan sama tim C-Speed, manajemennya C-Speed, karena dari kemarin saya jalan kaki terus ya, jadi saya hari ini mungkin bisa explore lagi lebih jauh, lebih banyak. Jadi setengah jam ya, 20 menit atau 30 menit free practice-nya mungkin. Jadi saya kemarin Benny bisa dapat 8 lap atau 9 lap. Jadi kalau saya tanya kemarin bisa sampai, ada yang bisa sampai 11, 12 kalau dia cepat pulang. Jadi let's see, day 3 di Shanghai International Circuit PCR Asia with Benny Santoso. Sebelum tikungan 14 sama 15, mungkin ini 13 sama 12. Tadi naik skuter, alhamdulillah sudah bisa dan cukup jauh. Jadi saya hari ini survei untuk ke sisi luar dari turn 1. Jadi besok waktu pas race day saya akan berusaha untuk masuk ke dalam, keluar sisi luar, tapi sepertinya butuh waktu 20 menitan ya. Jadi tidak segampang di Mandalika atau di Sentul atau di Sepang, karena ini akses masuknya kelewat jauh banget. Jadi kita harus pasang waktu yang tepat untuk bisa biar sampai waktunya di startnya di grid. Setelah itu kita baru cabut langsung ke nembak di R1 di waktu mereka start. Ini habis ini Benny Santoso akan melakukan KTT-nya. Nanti apabila dia bisa berhasil menembus waktu dia ambil 15 apa berapa ya, pokoknya di bawah 17 atau 18 itu, dia overall sekarang hari ini dia overallnya adalah 16 dari 43 peserta. Sementara di kelasnya dia posisi ke-7. Kita lihat apakah Benny Santoso bisa ikut Super Pole atau qualification kedua. Kita lihat saja di KTT yang pertama ini. Perjuangan naik skuter berapa menit, kayaknya lama, tapi sialnya tadi Mas Benny barusan lewat, saya baru OTW ke sini, ternyata begitu saya udah sampai di R1 di teman qualification 2-nya atau Super Pole-nya sudah selesai, nggak lewat lagi. Tapi oke lah, saya sekarang berada di turn 1-nya Shanghai International Circuit. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya bisa sampai di sini. Dulunya
saya cuma bisa lihat di TV atau teman saya yang kesini dan atau mungkin fotografer luar negeri yang kesini. Saya juga pikiran, wah saya nggak tahu saya bisa nggak ke sana. I don't know how. Tapi yang saya pikirkan dalam hati adalah I don't know how, but I'm sure someday I will. Kan di sini, dan alhamdulillah di tahun 2025 ini saya akhirnya kesampaian bisa ke sini di first season saya di tahun 2025 liputan balapan bersama Benny Santoso. So this is Shanghai International Circuit Turn 1. Besok saya akan di sini untuk startnya masih super pole ya. Dia tadi masih qualification kedua, berarti dia di bawah 17 atau 16 posisinya. Good job. Keren Mas Benny. Guys, saya nyoba belajar panning waktu golden hour. Saya nggak tahu, saya pakai shutter speednya 1/20. Saya pakai speednya, aperturnya 25, ISO-nya 100. Saya coba apakah bisa dapat. Let's try. Mumpung ada sunset. Tanya tadi oke juga kan? Oke lah, bukan sesuai cerita lah. Harry mungkin dia buat blue, Oni yellow. Tajam atas, satu kaki atas. Oke guys, kita sekarang sudah selesai di babak qualification. Sekarang jam 18.44, hampir jam 7. Di sini kalau di Indonesia jam 6, tapi dinginnya 17 derajat Celcius. Saya baru kali ini merasakan dinginnya cuaca sampai 17 derajat Celcius dan saya harus pakai jaket. Lama saya udah nggak pakai jaket, cuman lama-lama nggak kuat. Cuman enaknya di sini saya kerjanya nggak keringetan ya, dan badan saya juga nggak bau, nggak basah atau apa, tapi tetap sejuk tuh. Enak lah kalau menurut saya. Dan untungnya saya nggak meler. Saya biasanya meler kalau udah kena AC dingin atau apa. Tapi kan lah, saya suka cuacanya. Apa mau tinggal di sini? Saya nak share. Bye bye. Day 4 Day 4 of noodle. Sarapan hari keempat noodle terus yang halal. Sirkuit. Saya sekarang berada di turn 1, ujungnya turn 1, bisa lihat sendiri. Sekarang untuk bersiap-siap untuk di race yang pertama, yaitu TCR Asia Series Round 1, di mana Benny Santoso akan start dari posisi ke-9. Time-nya 2.11 ya, padahal dia waktu pertama kali nyoba waktu hari Rabu itu 2.17 awalnya, terus dia improve naik, akhirnya pada hari Jumat kemarin waktu qualification dia dapat 2.11 dan dia bertengger di posisi 9 overall dari sebanyak sekitar 19 driver TCR Asia. Sementara kalau
kemarin waktu pas PTT-nya digabung jadi sama CTCC, saya ada Touring Car Championship, ada sekitar total 43. Jadi Benny tercepat ke-9 dari 43 TCR Asia dan CTCC. Setelah dari lap 1-2, Benny Santoso dari posisi ke-9 langsung menyodok masuk ke posisi ketiga. Dia akan melakukan, semoga saja sampai akhir finish dia tetap posisi 3 biar bisa naik ke podium kemenangan for Indonesia. Jadi kita doakan saja karena benar-benar fight-nya benar-benar hebat banget ya. Si Benny juga benar-benar keren, ilmunya dari Sentul dibawa ke sini benar-benar pasar segala sekali. Jadi kita nantikan saja, semoga bendera Indonesia Raya bisa berkibar di Shanghai International Circuit. Dia sudah posisi ketiga guys, very rock. Salut buat Mas Benny, keren. Gimana Mas Dede? Ya, ginilah Race ya. That was good. Mas, you make me proud, Mas. You make me proud. Bang ledekin aku. Aku lagi. Balapannya tadi udah selesai, sayang sekali tadi Benny seharusnya tadi start dari 9, dia masuk perangkat lagi langsung ke 5, akhirnya ketiga. Ada drama safety car berapa kali ya, 2 kali atau 3 kali, dan sayangnya waktu pas finish under safety car 1 lap lah, ketika masuk finish Benny posisinya ke-5 karena tadi dia ada masalah sama braking system sama bannya juga, dia merasakan ada vibrationnya karena dia waktu di waktu race tadi dia benar-benar flat out habis-habisan, berjuang habis-habisan pakai memanfaatkan 100% dari kemampuan mobilnya yaitu remnya. Jadi dia agresif, diserang dia waktu straight dia benar-benar flat out dan sudah mau sampai tikungan dia langsung hard brake, langsung belok. Nah, dia ngomong kalau setelah hard brake di 2 lap atau 3 lap awal hard brake dia merasakan ada vibration di mobilnya, jadi dia sudah tidak nyaman lagi dengan mobil itu. Jadi dia pikirnya penting adalah mempertahankan race-nya untuk bisa tetap finish, dan alhamdulillah dia finish ke-5. Tapi untuk itu yang umum ya, overall. Tapi kalau untuk di klub di klubnya dia berhasil posisi ke pertama dari berarti dikurangi dari 19 peserta. Jadi kurangi 3 ya dari 16 lah, 15 peserta. Very keren. Dari awal saya lihat fight-nya dia dengan mobil Elantra yang digunakan di Sentul kemarin itu dibawa ke China, benar-benar keren. Dan tim support dari Zip Speed Malaysia juga benar-benar all out ya, dengan para mekaniknya, engineeringnya, ada mekaniknya dari Thailand juga. Jadi kali ini setelah saya selesai balap ini, saya langsung buka laptop karena di sini tempatnya enak banget ya, suasananya, maksudnya ada area kerja saya, ada charger, gampang dingin, jadi saya bisa dengan nyaman bisa bekerja. Jadi begitu habis ini kita langsung buka laptop, langsung
kita mulai kerja karena hari ini sudah tidak ada lagi kegiatan. Kita besok di race yang kedua dari TCR Asia Round 2. Oke, saya kerja dulu sama mau makan dulu juga. Oke. Sayangnya makanan enak kayak gini tapi nggak ada chilinya, nggak ada saus sambalnya. Aduh, kayaknya ada yang kurang deh. Gila, jadi anak Jaksel banget nih. Lihat Mas. Oh, ini satu itu tulang. Coba lu pegang tulang. Iya itu tulang. Ya. Day 5, hari terakhir saya di China. Harapannya mie lagi. Hari kelima masih dengan mie dan juga tawa. Masih dengan sari delay. Day 5, kita baru nyampe di sirkuit. Dingin banget hari ini. Kayaknya liputan pakai jaket hari ini. Mas Benny siap ya hari ini ya? Pagi day 5 dari TCR Asia series bersama Benny Santoso, dan ini adalah race yang kedua di hari Minggu pagi, dan ini sekarang suhunya sekitar mungkin 15 atau 14, 15, 16 ya. Cuacanya benar-benar dingin sekali. Saya liputan kali ini pakai jaket, baru kali ini saya liputan pakai jaket dan juga saya pakai glove, dan bad newsnya adalah udah mulai gerimis, mungkin prediksi akan wet race, cuma let's see lah. Tadi saya tanya sama Benny, Mas Benny kalau hujan, nanya kalau hujan gimana Pak? Kalau balapan malas pikir, karena memang kalau kita balapan waktu di wet race itu benar-benar kita harus memakai pikiran kita ya, atur strategi juga kayak gimana, dan juga cara kita mengendalikan mobil dan emosi kita untuk tidak bisa sampai finish dan tidak keluar dari track. Sekarang lagi call start, semuanya lagi dipanasin. Nanti sekitar jam 9-an kita akan mulai race yang kedua. Nanti saya akan menuju di third one, tapi sisi dalamnya. Kalau waktu race yang pertama kemarin saya di sisi luarnya, sekarang saya di sisi dalamnya. Oke, let's see. Follow me. Laila. So Mas Benny, ini mau wet race nih, gimana nih Mas Benny? Oh, penting finish saya. Finish saya. Nah, pengalamannya Mas Benny selama di TCR berapa kali nih wet race nih? Belum pernah. Belum pernah? Yo. Baru kali ini? Yo. Baru kali ini pakai wet tire? Oh, pokoknya gaspol tok ya? Ora gas alon-alon finish no. Iya, masuk. Adalah perbedaan kasta. Poor guy, rich guy. Safety car lagi. Kemarin sudah 3 kali apa 2 kali safety car, sekarang safety car lagi. Baru 2 lap ya. 1 lap pertama itu di under safety car, yang kedua ini baru mau lap kedua safety car lagi. Wet race, tapi tadi Benny udah nyodok maju ke posisi ketiga kalau salah, atau keempat. Dia start dari keempat. Keren. Good luck Benny wet race-nya.
ta, Mas? Licin, Mas. Tadi melorotnya gara-gara rem apa titik pengereman? Karena belum hafal titik pengereman. Coba dekat, tarik dulu terlalu pelan. Tapi tadi sempet ya P1 ya? Cepat keluar setengah lem. Habis start dari blok 1 di corner 12 ya ambil tambah berapa lem itu itu Bang. Tapi gerak-gerak, that's why. Ya, sekarang saya lagi ada di atasnya tempat foto untuk PCR, tapi di belakang saya ada GT China, bukan sembarangnya dari GT Asia nanti. Jayo, Trambu, Jayo, Trambu, Jayo, Trambu, Jayo, Trambu, Jayo, Trambu, Jayo. Jambu adalah nama seorang superstar di China, dia merupakan seorang artis. Dia pakai mobil Audi R8 warna pink, ya orangnya mirip-mirip same like K-popers lah. So, Mas Benny, gimana tadi pengalaman race-nya waktu wet race? Akhirnya dari 1 ke 3. Halo si Rangkung. Ora ngerti balapan jadi pengeremannya nang terus kok asal finish saya wis alhamdulillah ngene. Tapi overall dari race pertama, race kedua happy ya? Podium terus ya, selalu dapat podium ya? Ya happy apa ora happy yo. Diomong happy ora, tapi diomong ora yo happy. Soalnya yo nek mungkin ra iso podium overall ngono lho. Oh, sing boys ya. Oke. Nah, untuk apa namanya evaluasinya dari Shanghai ini apa sih Mas Benny selama dari mulai KTT practice sampai race ini, apa yang perlu Mas Benny pikir lagi? Kudu luwih wani. Oh, wanita ya. Keneh. Oh. Bonek. Wani.